Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai deposito dan surat berharga. Langsung saja, yang pertama yaitu deposito. Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu deposito jangka pendek dan yang kedua deposito jangka panjang. Untuk deposito jangka pendek yaitu jatuh temponya tidak melebihi dari 1 tahun, sedangkan untuk deposito jangka panjang jatuh temponya lebih dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan. Dan selanjutnya ada deposito berjangka. Yang pertama itu pembukaan deposito. Untuk membuka deposito, deposan dapat menggunakan setoran tunai dengan cek, bilet giro, bukti transfer masuk, wesel atau warkat lain yang disepakati bank. Prinsip pada saat disetor warkat itu harus sudah efektif, artinya dapat diuangkan. Bank akan mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan. Untuk contoh pembukaan deposito bisa kalian lihat di halaman 103. Di situ tertera tanggal 31 Mei 2008, Reni membuka deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang dengan nominal 50 juta. Bunga 18%, jangka waktu 3 bulan. Untuk ini, Reni menyerahkan bilet giro atas nama Reni sebesar 20 juta. Cek Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh Sinta sebesar 10 juta. Transfer masuk dari Bank Mitra Niaga cabang Bandung 10 juta. Dan kekurangannya dibayar tunai. Pajak bunga 15%. Untuk pencatatan transaksi ini bisa dilihat di halaman 104. Itu untuk rekeningnya dari giro Reni dicatat di debit sebesar 20 juta, kemudian giro Sinta dicatat di debit 10 juta, kemudian dari RAK cabang Bandung dicatat di debit juga 10 juta, kemudian kas dicatat di debit 10 juta, kemudian rekening deposito berjangkanya dicatat di kredit sebesar 50 juta. Yang selanjutnya yaitu bunga deposito berjangka. Dalam hal ini beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Ini artinya berapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungan, hanya saja tetap terikat jangka. Baik, selanjutnya yaitu bunga deposito berjangka. Bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Ini artinya berapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungan. Hanya saja tetap terkait jangka waktu deposito. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap 1 bulan. Bank akan memberikan bunga setelah deposito minimal mengendap 1 bulan. Kalau yang menjadi pedoman ini, maka untuk deposito yang dibuka pada tanggal akhir bulan, bunga diperhitungkan pada akhir bulan juga, walaupun tanggalnya berbeda. Misalnya dibuka tanggal 31 Januari, maka jatuh tempo bunga tanggal 28 Februari atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, dan seterusnya. Tetapi apabila deposito dibuka tidak pada tanggal akhir bulan, maka jatuh tempo bunga akan sama dengan tanggal pembukaan deposito. Contohnya, deposito dibuka tanggal 15 Januari. Untuk 3 bulan, maka jatuh tempo bunga pada tanggal 15 Februari, 15 Maret, dan 15 April. Untuk pencatatan transaksinya bisa kalian lihat di halaman 104 dan 105. Selanjutnya yaitu pencatatan deposito jatuh tempo. Pada contoh sebelumnya dinyatakan bahwa penarikan bunga dilakukan setiap tanggal 5. Dengan demikian bank akan membukakan bunga 2 kali, yaitu saat jatuh tempo
bunga dan saat penarikan bunga. Hal ini sampai dengan jatuh tempo deposito. Oleh karena itu, penarikan deposito diasumsikan terjadi tanggal 5 juga. Pada kasus ini, bank juga harus membukukan 2 kali, yaitu saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik. Bagaimana kalau bunga dan deposito pada saat jatuh tempo ditarik tepat pada tanggal jatuh tempo? Bila ini terjadi, maka bank hanya membukukan sekali, yaitu tabelnya bisa dilihat di halaman 105. Di situ rekening deposito berjangka dicatat di debit sebesar 50 juta. Rekening biaya bunganya pun dicatat di debit sebesar 750.000. Sedangkan yang dicatat di kredit yaitu kas dan hutang PPh. Baik, slide selanjutnya yaitu mengenai perpanjangan deposito berjangka. Deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan 2 cara, yaitu perpanjang otomatis atau automatic rollover dan perpanjang biasa. Untuk perpanjang otomatis, ya ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito. Dengan demikian, bank tidak perlu menghubungi deposan atau sebaliknya. Deposan tidak perlu lagi menghubungi bank untuk memperpanjang depositan. Sedangkan untuk perpanjangan biasa, perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Perpanjangan ini bisa inisiatif deposan atau inisiatif bank atau home service untuk nasabah deposan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Widya Stuti, NPM 17133100027. Saya di sini akan membahas slide selanjutnya, yaitu penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Di buku itu ada halaman 106. Nah, dalam penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, lazimnya deposito ditarik setelah jatuh tempo, sebab dalam perjanjian sudah tertera jangka waktunya. Namun, dalam praktik perbankan, deposan bisa saja menarik deposito yang masih outstanding. Penarikan deposito jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank, sebab idealnya bank akan menyimpan dana untuk membayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran. Oleh karena itu, bank umum konvensional mengenakan penalti tertentu terhadap deposan. Tetapi besarnya penalti deposan tersebut tergantung dengan kebijakan banknya masing-masing. Tetapi ada 3 umum penalti yang biasa digunakan. Yang pertama itu yaitu penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga bank sebelum pajak. Yang kedua, penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga bank setelah pajak. Yang ketiga, penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Nah, di sini di bagian bawah ada contohnya. Contohnya yaitu Intan Nawangsari memiliki deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang nominal 100 juta, jangka waktu 6 bulan, suku bunga 18%. Deposito yang dibuka tanggal 31 Mei 2008. Kemudian ditarik kembali oleh Intan Nawangsari pada tanggal 30 Juni 2008. Perhitungannya dan pencatatan jurnalnya bila penalti dihitung 20% dari bunga sebelum pajak dan setelah pajaknya 15%. Nah, kenapa 20 dan 15% itu? Karena itu sudah menjadi ketentuan dari banknya tersebut. Kita lihat dari contohnya, yaitu yang di halaman 106. Nomor 1, bunga deposito 10 juta dikali 18 dikali 1/12. Jumlahnya yaitu 150.000. Yang kedua, pajak bunga 15%. Nah, 15% ini kan tadi udah diketahui. Jadi 150.000 dikali 15%. Hasilnya itu 22.500. Yang ketiga yaitu bunga setelah pajak 127.500. Itu diketahui dari 150.000 dikurangi dengan 22.500. Nah, penaltinya kan 20%. 20% itu tergantung dengan banknya.
20% dikali 150.000 jadinya 30.000. Nah, bunga deposito yang dibayarkan banknya itu 97.500. Diketahui dari 127.500 dikurangi dengan 30.000, hasilnya 97.500. Maka jurnalnya dari deposito berjangka 10 juta karena tadi masuk. Terus biaya bunga sebesar 150 diketahui dari perhitungan yang tadi. Terus untuk sisi kreditnya pendapatan lain-lain penalti sebesar 30.000, hutang PPh 22.500 dan kasnya sebesar 10.097.500. Lalu lanjutannya penalti dihitung 20% dari bunga setelah pajak. Pajaknya 15%. Bunga deposito 10 juta dikali 18% dikali 1/12 hasilnya tetap sama 150.000. Pajak bunga menjadi 15% karena setelah pajak sebesar 15% dikali 150.000 hasilnya 22.500. Bunga setelah pajaknya yaitu 127.500 diketahui dari 150 dikurangi 22.500 tersebut. Lalu yang keempat, penalti 20% dikali 127.500 sama dengan 25.500. Lalu yang kelima, bunga deposito yang dibayar bank sebesar 102.000. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Deposito berjangka sebesar 10 juta, biaya bunganya 150.000. Terus di sisi kredit pendapatan lain-lain penalti 25.500, hutang PPh-nya 22.500 dan kasnya sebesar 10.102.000 rupiah. Lalu penalti dihitung 1%. Nah, 1% ini juga sama seperti 20% tadi, tergantung dengan banknya tersebut. Keterangan yang pertama itu bunga deposito sebesar 10 juta dikali 18 hasilnya tetap sama 150. Pajak bunga 15 dikali 150 hasilnya tetap sama 22.500. Bunga setelah pajak 127.500. Penalti di sini yang berganti dari 20% menjadi 1% dikali 10 juta hasilnya 100.000. Lalu di sini bunga deposito yang dibayar bank sebesar 27.500. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu tentang perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Deposito yang telah dibuka di cabang tertentu dapat dipindahkan ke cabang yang sama di kota lain. Perpindahan ini atas dasar permintaan deposan, misalnya karena perpindahan domisili. Contohnya kita lihat di halaman 107, deposito berjangka waktu 6 bulan, nominal 10 juta telah dibuka di Bank Mitra Niaga Semarang pada tanggal 31 Mei 2008 dengan suku bunga 18 PA. Pada tanggal 5 Juni, deposito tersebut dipindahkan ke Bank Mitra Niaga Cabang Solo. Ketentuan alokasi bunga perpindahan deposito di Bank Mitra Niaga adalah lama pengendapan deposito sama alokasi beban bunga di cabang. Kalau misalkan 1 sampai dengan 7 hari, alokasi beban bunganya itu 25%. Kalau misalkan 8 sampai 15 hari itu 50%, 16 sampai dengan 21 hari itu 75%, 22 sampai dengan akhir bulan yaitu 100%. Nah, lalu bagaimana alokasi beban bunga dan pencatatan pada jurnal perpindahan deposito? Untuk contoh selanjutnya yaitu pada perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang, kita bisa lihat dari kasus sebelumnya, tanggal pembukaan 31 Mei 2008 sampai tanggal perpindahan 5 Juni 2008. Nah, itu masih kita terhitung 5 hari. Berarti itu tuh masuk ke dalam 1 hari sampai 7 hari, berarti bunganya itu sebesar 25% untuk dibebankan pada Bank Mitra Niaga Semarang sebesar 25% tersebut dari bunga per bulan. Sedangkan untuk Bank Mitra Niaga Solo akan menanggung bunga bulan Juni sebesar 75% dari total bunga bulan Juni 2008. Untuk bulan selanjutnya di cabang Solo adalah 100%. Maka untuk perhitungan alokasi beban bunganya yaitu
Bank Mitra Niaga, bunga 10 juta dikali 18% dikali 1/12 dikali 25%, hasilnya 37.500. Pajaknya yaitu 15% dikali 37.500, hasilnya yaitu 5.625. Bunga setelah pajak pada bulan Juni yaitu sebesar 31.875, itu pengurangan dari bunga sama bunga dengan pajak. Lalu untuk Bank Mitra Niaga Solo, bunga sebesar 10 juta dikali 18 dikali 1/12 dikali 25%, hasilnya yaitu 112.500. Pajak 15% dikali 112.500 yaitu 16.875. Bunga setelah pajak pada bulan Juni 2008 yaitu 95.625. Kita akan mencatat jurnal transaksi yang telah kita lihat tadi. Pada Bank Mitra Niaga Semarang tanggal 31 bulan Mei 2008, kas sebesar 10 juta berada di debit, deposito berjangka di kredit sebesar 10 juta. Lalu karena perpindahan tadi dicatat pada tanggal 5 Juni 2008. Deposito berjangkanya sebesar 10 juta, biaya bunganya 37.500. Lalu untuk sisi kredit, utang PPh 5.625. Terus RAK cabang Solo sebesar 10.031.875. Lalu untuk Bank Mitra Niaga Solo pada tanggal 5 bulan Juni 2008, rekening cabang Semarang 10.031.875 berada di sisi debit. Lalu deposito berjangka 10 juta sisi kredit, bunga DB harus dibayar sebesar 31.875. Lalu pada tanggal 30 bulan 6 2008, biaya bunga sebesar 112.500. Bunga DB harus dibayar sebesar 31.875, itu berada di sisi debit. Untuk berada di sisi kredit yaitu hutang PPh 16.875, kasnya sebesar 127.500. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Apriliani, NPM 1713331000069, ingin mempresentasikan slide 8, 9, dan 10. Di sini untuk slide 8 sendiri tentang sertifikat deposito. Sertifikat deposito pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka, yaitu simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu. Nah, perbedaannya di sini tuh ada sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk atau pembawa, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk atau nama. Nah, sebagai deposito yang diterbitkan atas pembawa, berarti siapa saja boleh menerbitkan sertifikat deposito selama bisa menunjukkan sertifikat deposito tersebut kepada bank penerbit. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Perbedaan yang lain dengan deposito berjangka yaitu bahwa bunga sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayarkan di muka. Dengan demikian, deposan untuk sertifikat deposito pada saat membuka deposito hanya dapat membayar sebesar nilai tunai sertifikat deposito ditambah sejumlah pajak bunga yang diperhitungkan di muka. Walaupun demikian, pencatatan sertifikat deposito tetap sebesar nilai nominalnya. Untuk perhitungan nilai tunai sertifikat deposito ditentukan dengan rumus, yaitu nilai nominal sertifikat deposito dikali dengan 360 dibagi 360 ditambah dengan tingkat suku bunga sertifikat deposito dikali dengan jangka waktunya. Untuk yang kedua, pada set 9 di sini ada contoh. Pada halaman 109 di sini tanggal 1 Mei 2008, Diana membeli sertifikat deposito dengan seri A sebanyak 10 lembar dengan per lembarnya 10 juta secara tunai pada Bank Mitra Niaga Semarang.
Jangka waktunya 3 bulan dengan suku bunga 20%. Pajak bunganya 15%. Untuk perhitungannya itu nominal sertifikat deposito tadi yang 10 lembar dikali dengan per lembar sahamnya tadi 10 juta, jadi totalnya 100 juta. Untuk habis itu dikurangi dengan nilai tunai dari 100 juta dikali dengan 360 dibagi 360 ditambah dengan suku bunga 20% atau 0,20 dikali dengan jangka waktu 3 bulan atau 90 dengan total 95.238.095 rupiah. Nah, dengan total bunga dibayar di muka atau di diskonto sebesar 4.761.905 rupiah. Untuk itu dikurangi dengan pajak bunga. Pajak bunganya itu 15% dikali dengan totalnya tadi. Totalnya 4.761.905 rupiah. Jadi totalnya ada 714.286. Untuk itu menghasilkan bunga bersih yang dibayar oleh bank sebesar 4.047.619. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, maka diketahui jumlah yang harus dibayarkan ke bank oleh deposan untuk membuka sertifikat deposito tersebut yaitu 100 juta dikurangi dengan 4.047.619 rupiah, jadi totalnya 95.952.381. Nah, di sini untuk jurnal transaksinya. Di sini ada di halaman 110 untuk penerbitan sertifikat deposito untuk tanggal 1 bulan 5 2008 di debit ada kas sebesar 95.952.381 rupiah. Biaya bunga dibayar di muka sebesar 4.761.905 rupiah dan di kredit ada hutang PPh 714.286 rupiah. Sertifikat deposito 100 juta rupiah. Untuk amortisasi bunga di sini pada tanggal 1 bulan 6 2008 debit biaya bunga sebesar 1.587.302 rupiah, di kredit biaya bunga dibayar di muka sebesar 1.587.302 rupiah. Untuk amortisasi bunga pada tanggal 1 bulan 7 2008 itu debitnya ada biaya bunga sebesar 1.587.302 rupiah, kreditnya biaya bunga dibayar di muka sebesar 1.587.302 rupiah. Untuk amortisasi bunga dan penarikan sertifikat deposito pada tanggal 1 bulan 8 2008, di sini ada debit biaya bunga sebesar 1.587.302 rupiah, sertifikat deposito 100 juta. Kreditnya ada biaya bunga dibayar di muka sebesar 1.587.302 rupiah dan kas atau giro Diana sebesar 100 juta rupiah. Untuk selanjutnya pada slide 10 di sini menjelaskan tentang surat berharga yang diterbitkan. Nah, di sini surat berharga yang diterbitkan atau SBPU adalah surat berharga yang diterbitkan dalam ditandatangani oleh nasabah yang pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atau pelunasan hutang nasabah kepada bank yang bersangkutan. Nah, di sini surat berharga yang telah diterima dari nasabah sebagai jaminan pelunasan selanjutnya menjadi aset bank. Dengan demikian, bank berhak untuk memperjualbelikan atau memperdagangkannya melalui pasar uang antar bank. Untuk surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang inilah yang selanjutnya disebut dengan surat berharga pasar uang atau SBPU. Nah, perdagangan SBPU bisa antar bank komersial dengan bank keuangan bukan bank atau antar bank komersial dengan Bank Indonesia atau masyarakat umum selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun, praktiknya yang paling sering dilakukan adalah dengan Bank Indonesia. Perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia dilakukan secara lelang dengan sistem diskonto. Selanjutnya di sini ada surat berharga pasar uang atau SBPU yang diperdagangkan. Itu ada dua. Yang pertama ada surat sanggup atau surat AKCAP atau promes. Yang kedua ada surat wesel.
Nah, yang surat sanggup itu terdiri dari yang pertama, surat sanggup yang terbit oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau lembaga keuangan bukan bank atau LKBB untuk membiayai kegiatan tertentu. Untuk yang kedua di sini ada surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Nah, di yang kedua itu kan ada di surat wesel. Nah, di surat wesel itu terdiri dari yang pertama, surat wesel yang ditarik oleh suatu bank dan oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu. Penarikan atau pihak tertarik adalah nasabah bank atau lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Nah, untuk yang kedua itu ada surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank atau LKBB dan diaksep oleh bank atau LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. Untuk slide 11 di sini tentang perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia. Untuk perdagangan ini SBPU itu harus berjangka waktu pendek dengan minimal yaitu 30 hari. Untuk nilai nominalnya itu minimal 20 juta. Lalu untuk maksimumnya yaitu 10 miliar, di mana itu akan berlaku kelipatan yaitu 5 juta. Pada penjualan ini dilakukan dengan cara lelang dengan sistem diskonto. Lalu selanjutnya untuk perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia ini ada dua cara, yaitu dengan outright, lalu yang selanjutnya dengan repurchase agreement atau repo. Untuk cara outright itu sendiri, di sini transaksi jual beli SBPU atas dasar sisa jatuh waktu SBPU yang bersangkutan. Sedang untuk repurchase agreement itu sendiri, di sini transaksi perdagangan SBPU itu mensyaratkan penjual untuk membeli kembali SBPU sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Lalu yang selanjutnya untuk menghitung nilai tunai SBPU itu menggunakan rumus seperti yang tertera, yaitu nilai tunai sama dengan nilai nominal dikali 360 lalu dibagi 360 ditambah dengan perkalian tingkat diskonto kali jangka waktu. Yang selanjutnya untuk slide ke-13, di sini akuntansi untuk surat berharga yang diterbitkan. Sebagai pengantarnya terlebih dahulu, surat berharga yang diterbitkan ini akan dicatat saat penerbitan, penjualan, dan pelunasan. Saat penerbitan surat berharga, sebenarnya bank baru mendapatkan surat pengakuan hutang dari nasabah atau bank lain yang selanjutnya ini akan dicatat menjadi aset bank yang sewaktu-waktu dapat dijual kembali atau memenuhi likuiditas bank. Sebagai aset bank, bank akan mencatat sesuai dengan atau sebesar harga nominal. Harga nominal itu sendiri adalah nilai kewajiban nasabah kepada bank. Lalu selanjutnya surat berharga yang diterima bank baik itu dari nasabah, masyarakat, atau bank lain ini akan menjadi sumber dana bagi bank apabila dijual ke pasar uang. Surat berharga yang dijual atau penjualan surat berharga ini diterima sebesar harga jualnya atau nilai tunai, di mana selisih antara nilai tunai dengan nilai nominal akan menjadi diskonto SBPU yang akan diamortisasi setiap akhir bulan, lalu dikenakan pajak sebesar 15% hingga SPBU itu jatuh tempo. Seperti ilustrasi pada buku halaman 123, di sini pada awal September ada seorang nasabah Bank Mitra Niaga Semarang itu memiliki pinjaman kepada bank yaitu sebesar 100 juta. Lalu telah diangsur sampai Februari, totalnya 15.700.000 dengan rincian angsuran pokok 12 juta dan angsuran bunga 3.700.000. Setelah itu ternyata nasabah tidak bisa lagi melunasi kreditnya, sehingga ada itikat baik untuk membuat surat sanggup untuk melunasi sisa kredit sebesar tunggakan bunga yang mencapai 4.800.000.
bunga promis yang dikenakan 18% per tahun dengan jangka waktu 90 hari. Di sini penerbitan surat berharga dihitung dari 1 Mei 2008. Pencatatannya, untuk nilai nominal atau promis SBPU tadi itu platform kredit yang diberikan kepada nasabah tadi kan 100 juta, sedang dia telah membayar angsuran pokok sebesar 12 juta, maka outstanding kreditnya kan pengurangan di antara atasnya tadi yaitu sebesar 88 juta. Kemudian ada tunggakan bunga kredit tadi 4.800.000, itu menjadi tambahan atau ditambahkan yaitu menjadi nilai tagihan bank terhadap nasabah sebesar 92.800.000. Untuk bunga promis yang diperhitungkan yaitu sebesar nilai tunai dikali dengan 18%, lalu untuk jangka waktu tadi kan 90 hari, lalu dibagi dengan 360 menghasilkan 4.176.000. Di sini untuk nominal SBPU yang diterbitkan menghasilkan 96.976.000. Lalu di sini akan dijurnal atau dicatat untuk penerbitan promes atau SBPU pada 1 Mei 2008, yaitu di mana surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan nominal SBPU yang diterbitkan yaitu 96.976.000 dengan kredit, yaitu kredit yang diberikan yaitu 88 juta, lalu pendapatan bunga tadi 4.800.000, lalu bunga SBPU yang diterima di muka yaitu 4.176.000. Nah, untuk bunga SBPU yang diterima di muka ini nanti di setiap akhir bulan akan diamortisasi dengan rincian atau jurnal seperti yang telah tertera, di mana apabila dijumlahkan yang debitnya itu akan menghasilkan 4.176.000. Lalu untuk kreditnya di sini akan menghasilkan pendapatan bunga yang sesungguhnya, lalu beserta pajak yang dikenakan yaitu 15%. Ya, untuk slide ke-13 di sini tadi kan telah dicatat seperti nilai tunai penerbitan, lalu amortisasi bunga SBPU yang diterima di muka untuk akhir bulannya. Nah, di sini itu kasusnya Bank Mitra Niaga menjual surat berharga tersebut ke Bank Indonesia dengan diskonto 16%. Sehingga di sini akan ditentukan harga tunainya dulu, yaitu di mana nominal SBPU tadi kan 96.976.000. Maka dihitung harga tunainya dengan rumus tadi seperti yang telah saya sampaikan di slide 11, itu menghasilkan 94.457.143, sehingga di sini akan menghasilkan diskonto SBPU yaitu sebesar 2.518.857 rupiah. Nah, di sini akan dicatat atau di jurnal debitnya itu Giro Bank Indonesia sebesar nominal yang harga tunainya, lalu kreditnya yaitu surat berharga SBPU kreditnya sesuai dengan nominal SBPU yang 96 juta sekian tadi, sedang debitnya itu Giro Bank Indonesia ditambah dengan diskonto SBPU yang belum diamortisasi. Lalu selanjutnya yang 2.518.000 sekian tadi itu tuh untuk 2 bulan, karena tadi kan baru sampai Mei, belum Juni dan Juli, makanya masih sisa 2 bulan kan. Nah, itu makanya dihitung di sini untuk 2 bulan. Nah, seperti yang tertera di sini perhitungannya itu 1.259.428 untuk bulan kedua, sedang untuk bulan ketiganya ini yang 1.259 sekian itu tuh hasil dari 2 juta sekian itu dibagi 2, makanya menghasilkan ini. Lalu untuk yang akhir bulan atau yang bulan ketiga itu jurnalnya seperti yang sudah tertera di sini, bahwa ini
ada debitnya biaya bunga sebesar 1 juta sekian, lalu surat berharga juga 96 tadi, lalu kreditnya ada diskon untuk SPP belum diamortisasi dengan Giro Bank Indonesia. Lalu yang selanjutnya di sini tuh Bank Mitra Niaga melakukan amortisasi diskonto untuk membukukan pelunasan SBPU yang dijual ke BI atas beban giro yang dimiliki Bank Mitra sebesar 96.976.000. Karena ini telah jatuh tempo, maka pelunasan SBPU ke Bank Indonesia ini akan dicatat lagi, seperti Bank Mitra akan melakukan pencatatan atau pelunasan tersebut dari nasabah seperti debitnya yaitu kas 96.976.000, lalu kreditnya surat berharga yang diterbitkan sebesar dengan 96.976.000. Atas transaksi ini, maka sebenarnya Bank Mitra itu telah memperoleh keuntungan berupa pendapatan bunga bersih dari runtutan transaksi yang telah terjadi tadi. Pendapatan bunga dari nasabah tadi kan disebutkan 4.176.000, lalu dikenakan pajak yaitu sebesar 15% menghasilkan 62.6.400, sehingga bunga setelah pajak itu 3.549.600, sehingga biaya bunga SBPU yang dibayar ke bank kan jadi 2.518.857, sehingga masih ada pendapatan bunga bersih yaitu 1.030.763. Untuk slide terakhir berkaitan dengan kasus Balikpapan IDN Times Februari 2020, PT Bank Bukopin Tbk dan anak perusahaannya di Balikpapan sedang terjadi masalah. Belum lama ini, 2 oknum karyawan Bank Bukopin cabang Balikpapan dilaporkan atas kasus penipuan atas deposito. Berdasarkan pengakuan para korban, mereka mendepositokan sejumlah uang di KKB atau Koperasi Karyawan Bukopin, dan ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Salah satu penuturan dari korban, saat jatuh tempo mau diambil uang deposito tersebut ternyata tidak bisa dicairkan. Lalu usut ternyata ada dugaan bahwa dimanfaatkan atau digunakan secara pribadi oleh oknum yang bersangkutan. Dari kasus ini, 2 oknum karyawan Bank Bukopin itu ternyata telah melakukan atau telah bekerja sama, di mana salah satu korban itu mencari korban, lalu salah satunya lagi merupakan atau sebagai pejabat utama di KKB atau Koperasi Karyawan Bukopin Balikpapan. Analisis kami terkait kasus di sini itu yang pertama, korban penipuan KKB atas deposito atau penipuan deposito di KKB ini adalah sebagian besar merupakan pengusaha. Analisis kami terkait kasus ini di sini ternyata 2 oknum bersangkutan, yang satu bertugas mencari korban, sedang yang satunya merupakan pejabat utama di KKB Balikpapan. Kasus ini mula-mula itu banyak korban yang ingin atau korban yang bersangkutan itu berniat untuk membeli atau mendepositokan dananya ke Bank Bukopin, tapi oleh oknum ternyata diiming-imingi bunga yang besar daripada Bank Bukopin, yaitu seumpama Bukopin menawari 7% untuk deposito, maka untuk KKB itu mereka menawarkan 12%, sehingga para korban pun akhirnya tertarik untuk membeli deposito atau mendepositokan dananya ke KKB. Padahal kenyataannya KKB atau Koperasi Karyawan Bukopin itu tuh tidak terbuka untuk masyarakat sipil, sehingga yang boleh atau mendepositokan dana di
KKB itu hanya diperuntukkan oleh karyawan Bank Bukopin, bukan untuk umum atau sipil. Terkait kasus ini, kita sebagai atau seluruh masyarakat yang berminat untuk mendepositokan dananya, lebih baik untuk memikirkan kembali apabila ada yang mengiming-imingi dengan bunga tinggi, karena jelas seumpama iming-iming bunga di atas yang biasanya diberikan oleh bank-bank lainnya, tentu itu bisa menjurus kepada penipuan. Sekian presentasi kami, terima kasih. Analisis kami terkait kasus ini, di sini ternyata dua oknum bersangkutan, yang satu bertugas mencari korban, sedang yang satunya merupakan pejabat utama di KKB Balikpapan. Kasus ini mula-mula itu banyak korban yang ingin atau korban yang bersangkutan itu berniat untuk membeli atau mendepositokan dananya ke Bank Bukopin, tapi oleh oknum ternyata diiming-imingi bunga yang besar daripada Bank Bukopin, yaitu seumpama Bukopin menawari 7% untuk deposito, maka untuk KKB itu mereka menawarkan 12%, sehingga para korban pun akhirnya tertarik untuk membeli deposito atau mendepositokan dananya ke KKB. Padahal kenyataannya KKB atau Koperasi Karyawan Bukopin itu tuh tidak terbuka untuk masyarakat sipil, sehingga yang boleh atau mendepositokan dana di KKB itu hanya diperuntukkan oleh karyawan Bank Bukopin, bukan untuk umum atau sipil. Terkait kasus ini, kita sebagai atau seluruh masyarakat yang berminat untuk mendepositokan dananya, lebih baik untuk memikirkan kembali apabila ada yang mengiming-imingi dengan bunga tinggi, karena jelas seumpama iming-iming bunga di atas yang biasanya diberikan oleh bank-bank lainnya, tentu itu bisa menjurus kepada penipuan. Sekian presentasi kami, terima kasih.